warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempromosikan mengenai kegiatan study from home dan juga di EduClub. Mungkin vlog ini bisa saya buat sebagai peringatan Hari Miladku nanti yang ke-25 pada tanggal 30 April 2023 nanti. Oke, definisinya adalah study from home itu adalah kegiatan pembelajaran dari rumah. Ini merupakan satu kegiatan yang akan dibuka dengan seperti kelas mengajar, tapi dilakukan di mana saja. Jadi study from home ini merupakan satu-satunya program atau kegiatan pembelajaran dari rumah untuk bagi masyarakat yang kurang mampu, misalnya untuk mereka yang tidak membayar cukup biaya untuk sekolah atau melanjutkan kuliah atau bahkan mengalami tunawisma. Sebenarnya kita tahu bahwa masyarakat sebagian besar itu kan rata-rata ada yang mengalami kemiskinan karena beberapa alasan tadi, yaitu kurang biaya sekolah yang cukup mahal. Nah, tapi sehingga mereka yang bersekolah tuh banyak yang merasa dikucilkan oleh masyarakat, apalagi kemiskinan terlalu tinggi untuk bersekolah. Padahal sekolah itu kan penting untuk menjalani masa depan. Tapi bagi rakyat kalangan miskin itu banyak mereka yang tidak peduli dengan belajar itu hanya ilusi semata-mata dengan cara bekerja keras, seperti memungut sampah, mengemis, ataupun mencari pekerjaan. Tapi misalnya kalau dari usia kuliah ini mereka bekerja keras nih dari usia kecil sampai remaja, tapi tetap terus belajar ya, terus belajar di apapun, tapi dia terus belajar dengan cara membaca buku walaupun meskipun berbekas tapi dengan cukup berharga. Kemudian solusinya adalah dengan adanya video study from home itu kita bisa membuka kelas, misalnya menyediakan ruangan kecil ataupun atau rumah yang sudah tua dihuni ya, biasanya digunakan untuk menyediakan beberapa kelas seperti daerah bermain. Tapi dengan study from home itu caranya dengan teknik menyediakan video-video konten berupa video pembelajaran dari kesehatan. Ini saya punyanya cuma video kesehatan, kok bisa explain, terus ada bahasa Inggris, jadi ada dua, itu English dan Let's Learn English. Sama juga yang bahasa Jepang, bahasa Japanese juga Let's Learn Mandarin and French, bahasa Prancis. Selain itu tidak lupa ketinggalan juga untuk untuk kartu pendidikan dan kuis pendidikan setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Kenapa? Karena Sabtu dan Minggu itu bisa dengan akhir pekan. Jadi bisa bebas seperti itu guys, dengan cara bercerita, dengan mendengarkan cerita dengan pertanyaan seperti kuis. Nah, sekarang definisi mengenai yang namanya ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu bisa disiapkan ketika kita sudah mulai pintar dalam ilmu IPA dan juga terutama biologi. Terus kemudian kok bisa explain itu merupakan video yang kalau sebelumnya tadi KKM itu definisi mengenai ilmu kesehatan dan apa saja termasuk tindakan perilakunya, supaya kalian bisa lebih mengerti tersebut, bagaimana itu penting, karena kan hidup tidak akan sempurna, kesehatan bisa terus sakit. Kemudian tentang kok bisa explain, ini merupakan penjelasan mengenai teori mata pelajaran yang ada saat ini ya, misalnya matematika, ilmu sosial, ilmu alam, terus sejarah, bahasa, seni, itu semuanya berkaitan dengan ilmu mata pelajaran. Kalau Let's Learn English dan Let's Japanese itu semuanya berkaitan dengan definisi bahasa Inggris ya. Jadi teknik bahasa Inggris itu bisa dilakukan dengan percakapan, penulisan kata-kata, ataupun cara menulis kata yang benar ya, maupun intonasi penggunaan kalimat yang benar seperti past tense, terus bagaimana cara membuat naratif, deskriptif, atau menggambarkan ya, ataupun cara membuat petunjuk ya, kayak misalnya kayak naratif ya. Naratif itu kan cerita. Kalau instruksi itu kayak petunjuk bisa melakukan sesuatu, baik itu memasak ataupun menggunakan barang-barang berharga dan lain sebagainya. Kemudian ilmu bahasa Prancis itu merupakan bahasa yang menerapkan konsep-konsep bagaimana cara menggunakan pro dan non singular pronoun itu kata macam begitu dengan sama seperti bahasa Inggris, cuman bedanya kan biasanya kalau bahasa Inggris kan dengan adanya ini ya dan en, tapi dalam bahasa Prancisnya menggunakan yun, un ya. Jadi kenapa? Karena membedakan mana kata benda yang feminim dan juga maskulin. Kemudian bahasa Jepang. Mungkin bahasa Jepang itu merupakan bahasa yang paling dicari dan dipelajari oleh mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikannya ke Jepang. Bahasa Jepang itu bisa berupa kata-kata seperti apa dan lain sebagainya, masih banyak lagi loh. Misalnya paling umum itu adalah mengucapkan salam, terus kemudian menggunakan atau en itu, tapi bisa dengan harus ada dengan jarak, misalnya kata sore itu kan benda yang jaraknya jauh, ataupun kore dengan benda yang jaraknya dekat dan lain sebagainya seperti itu, termasuk penggunaan angka, jam dan juga sebagainya. Kemudian Kemudian selain itu, kartu pendidikan itu ada Animated Hero Classics. Jadi jangan kaget ya, Animated Hero itu tidak harus ditonton oleh seorang masyarakat anak-anak yang beragama Nasrani ya, kan Islam juga bisa melakukannya, karena untuk menyerap siapa saja sih penemu dan menciptakan semuanya itu
Dan yang terakhir adalah kuis pendidikan. Itu Olimpiade Cerdas diadaptasi dari tayangan di RTV. Saya punya cuma 5 karena yang lain itu tidak sempurna kan, seharusnya kan diharapkan ditayangkan lagi, ternyata tidak karena terfokus pada kartun animasi. Oke, itu aja tuh deskripsi mengenai study from home itu seperti apa. Dan untuk masalah waktunya nih, masalah waktunya adalah Senin sampai Jumat untuk pelajaran biasa, dan Sabtu dan Minggunya adalah kartun pendidikan dan kuis pendidikan. Nah, sekarang definisi mengenai The Edu Club ya. Apa itu The Edu Club? Edu Club itu merupakan satu-satunya teknik pembelajaran khusus untuk Keisha di luar sekolah nih. Aku mendedikasikan video ini juga, promosi ini untuk Keisha. Kenapa? Karena biasanya kan Keisha itu kan Keisha kadang suka nonton video YouTube-nya tuh bisa terkadang zombie ataupun ngatur-ngatur yang gak jelas. Tapi tanpa disadari nih, jadi video ini saya publikasi tentang kota-kota pendidikan. Kalian bisa cek di kolom deskripsi ya mengenai preset caranya di mana. Aku udah download berapa banyak video pendidikannya, tapi nggak semua, jadi kan cuma pilihan. Termasuk Edu Club itu tuh biasa video pendidikan, dan lagu anak-anak negeri serumpun, baik yang biasa maupun yang bersifat agama. Terus jadi case-nya kalau kamu bisa nonton video ini, jadi kamu nggak perlu harus pinjam HP-nya Tante Rina kamu nonton YouTube. Kenapa? Karena kan harus menunjukkan rasa kepada orang tua, disiplin waktu, apalagi manajemen waktu untuk belajar. Biasanya kan hari sekolah kan harus ada identitas belajar nih, tapi apalagi sampai ujian ya harus belajar. Terus kalau misalnya lagi kapan-kapan nih ke rumah oma lagi nih, kebetulan oma lebaran, kamu Keisha bisa nonton videonya dari Terbox aku ya di kolom deskripsi ya. Jadi itu melatih disiplin. Oh ya, selain itu juga di Edu Club juga ada terdapat film lebar pilihan ya untuk Keisha. Yang misalnya fairy tale folktale movie. Jadi saya udah download, silahkan cek di kolom deskripsi. Jadi tujuan saya bikin mempromosikan Edu Club ini supaya Keisha tuh harus selalu Om Ipan sama Tante Ina juga, terus melatih disiplin, terus tidak boleh terlalu banyak merengek-rengek, terus melatih tidak sekaligus tidak manja ya. Kan kamu kan udah mau 7 tahun nih tahun ini, tapi baru kamu masih 6 tahun, tapi kamu harus dididik oleh aku karena aku menjadi tutor bagi kamu dan kamu adalah tutor kecil ya. Nah ini semoga kalau Tante Rena juga nonton ini bisa melatih Keisha disiplin, walaupun aku nggak di rumahnya Tante Rina, tapi saya bisa tahu saya akan menjadi tutornya Keisha ya. Oke tuh, dan juga membahagiain ini juga, bagian Om Ipan juga kan, kasihan juga Om Ipan harus kerja menggunakan usahanya seperti studio foto, terus ada tukang cukur dan juga usaha makanan ya. Oke, dan video kali ini juga bisa bermanfaat. Kalau kalian tertarik dengan vlognya, silakan tulis follow sosial media aku, komen aku di sini untuk lebih tahu bagaimana mendapatkan mengenai vlog aku ini sebagai persiapan hari miladku yang ke-25. Jadi nanti pada tanggal 30 April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.